Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nur Aini dengan NIM P27226023086 dari kelas 1B jurusan D3 Fisioterapi. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi dari sistem penglihatan. Selamat menyaksikan. Anatomi dan fungsi sistem penglihatan. Apa yang dimaksud dengan sistem penglihatan? Sistem penglihatan adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu melihat. Mata adalah alat utama sistem ini. Lalu, apa yang dimaksud dengan mata? Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting. 75% dari informasi yang kita terima sehari-hari sendiri merupakan informasi visual yang memerlukan mata sebagai alat tangkapnya. Setiap bagian mata saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsinya, sehingga mata dapat menjalankan perannya sebagai indera penglihatan. Apa saja bagian-bagian dari mata? Bagian-bagian dari mata dimulai dari sklera, koroid, iris, lensa, pupil, kornea, aqueous humor, vitreous humor, retina, fovea, bintik buta, dan terakhir saraf optik. Lalu apa saja fungsinya? Yang pertama adalah sklera. Sklera adalah bagian dinding putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk pada mata. Yang kedua adalah koroid. Koroid adalah lapisan jaringan ikat yang menghubungkan antara retina dan sklera. Koroid mengandung pembuluh darah dengan konsentrasi tinggi yang ketebalannya 0,5 mm, mengandung sel-sel pigmen penyerap cahaya untuk mengurangi pantulan di retina. Yang ketiga adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda, iris inilah yang berperan memberi warna pada mata. Maka dari itu, iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. Yang keempat adalah lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Selanjutnya adalah pupil. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita, sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk pada mata kita. Kemudian kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali pada mata kita. Aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan berlendir yang transparan seperti plasma. Cairan ini terdapat di balik kornea mata. Fungsinya untuk membantu memberikan bentuk pada bola mata. Kemudian ada vitreous humor, merupakan bagian mata yang berbentuk gel bening dan tidak berwarna. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyokong lensa mata, dan mempertahankan bentuk bola mata. Retina. Retina adalah lapisan mata paling dalam yang terdiri atas 120 juta sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya, lalu mengubahnya jadi impuls listrik untuk dikirim ke otak, lalu diproses. Selanjutnya adalah fovea atau bintik kuning, merupakan bagian dari anatomi mata yang terletak di tengah-tengah makula bagian dari retina. Fovea bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan yang sangat dibutuhkan manusia untuk membaca, mengendarai kendaraan, atau melakukan aktivitas yang memerlukan ketajaman penglihatan. Selanjutnya bintik buta. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Yang terakhir adalah saraf optik. Saraf optik adalah kumpulan saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak. Terdapat sekitar 1 juta serat retina yang disebut sel ganglion yang berfungsi sebagai pengantar informasi cahaya dari retina ke otak. Lalu, apa saja bagian luar pada mata?
Bagian luar pada mata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada alis, kelopak mata, dan juga bulu mata. Alis merupakan bagian yang mempunyai sedikit bulu-bulu halus di atas kedua belah kelopak mata. Alis berfungsi untuk menjaga mata dari benda cair dan keringat. Kelopak mata merupakan kulit tertipis di tubuh kita, berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Bulu mata berfungsi untuk menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Kemudian bagaimana proses melihat? Pertama, cahaya memantulkan objek yang sedang Anda lihat. Kemudian sinar cahaya masuk ke mata melewati kornea di bagian depan mata, lalu cahaya melewati cairan beranda depan mata atau aqueous humor masuk ke pupil untuk mencapai lensa mata. Lensa merubah ukuran cahaya yang akan difokuskan ke retina di belakang mata. Saat menuju retina, cahaya melewati cairan kental dan jernih atau disebut vitreous humor. Vitreous humor akan membantu cahaya mempertahankan bentuknya di bola mata. Cahaya tiba di belakang mata lalu sampai ke retina. Retina mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang kemudian dibawa ke otak oleh saraf optik. Tahap terakhir cahaya sampai di otak lalu diproses di korteks visual otak besar dan menjadi apa yang Anda lihat. Lalu dalam proses melihat, jika mata melihat objek yang jauh, pupil akan melebar, otot mata mengkerut, lalu lensa mata memanjang dan pipih. Jika melihat objek yang dekat, pupil mengecil, otot mata memanjang, dan lensa mata mengkerut dan cembung. Penyakit apa saja yang menyerang pada organ mata? Di antaranya yaitu pertama, buta warna, sel batang tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan Anda tidak bisa membedakan warna-warna. Kedua, katarak, masalah penglihatan menjadi buram karena efek usia. Ketiga, konjungtivitis atau mata merah akibat radang atau infeksi. Keempat, glaukoma, gangguan pada saraf optik mata. Kelima, hipermetropi atau rabun dekat, kondisi mata tidak bisa melihat objek dekat dengan jelas, namun melihat objek jauh dengan jelas. Miopi atau rabun jauh kebalikan dengan rabun dekat, tidak bisa melihat objek jauh dengan jelas. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian penjelasan saya mengenai anatomi dan fungsi dari sistem penglihatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.